Nah, terus kalau eksploitasi tanpa konservasi jelas penularan penyakit, air tercemar, terus kemudian banyak bakteri, merusak ekosistem air, bahkan ikan-ikan sudah terinfeksi mikroplastik. Nah, nanti saya juga akan infokan temuan dari rekan-rekan Ekoton. Mungkin teman-teman pernah dengar NGO ini ya, Ekoton yang sangat concern dengan sungai, meneliti sungai-sungai di Indonesia, sungai-sungai nasional, dan meneliti ikan-ikan yang dihasilkan di sungai ini seperti apa. Dan banyak sekali ikan-ikan itu ternyata makan plastik dan mengandung mikroplastik dan itu sangat berbahaya eh, dalam kehidupan kita. Jadi merusak ekosistem air dan mudah dan rawan terjadi bencana alam seperti banjir, gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kita bisa indikasi Bapak Ibu kalau ada banyak pohon ditebang terus kemudian orang tidak aware dengan air ya pasti akan banyak bencana. Nah, saya mulai masuk misalnya ini ya studi kasus. Nah, kebetulan saya pada waktu menulis buku ini sempat berdiskusi dengan Direktur Jasa Tirta I pada saat itu Pak Raymond begitu ya untuk mewawancarai sebenarnya bagaimana Das Berantas itu begitu ya. Nah, Das Berantas itu kan menghidupi 15 kota dan kabupaten Bapak Ibu. Mungkin kita sudah pernah mendengarnya ya. Jadi Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kediri, Kota Batu, Malang, Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, wilayah-wilayah itu sebenarnya kita hidup ditopang oleh das Brantas, aliran Sungai Brantas, sumber Brantas yang berada di lereng Gunung Anjasmoro di Kota Batu. Itu mengaliri ke Bendungan Bromo, Semeru, Kawi, kemudian melewati kota-kota Malang, Blitar, lalu kemudian Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, dan kalau di Sidoarjo ya dekat Sungai Porong gitu ya, Sungai Surabaya di dekat Selat Madura begitu. Nah, itu menarik bahwa kasus Das Brantas dan juga Bengawan Solo gitu ya menyatakan bahwa aktivitas manusia itu berdampak pada kualitas dan keberadaan permukaan air. Ini fakta. Jadi perubahan sungai-sungai itu sangat besar dipengaruhi oleh perilaku atau aktivitas manusia. Sehingga apa? Infiltrasi tanah menurun, meningkatkan limpasan permukaan. Limpasan itu di mana permukaan-permukaan eh, harusnya bisa menyerap air hujan itu tidak terjadi begitu. Jadi dan menambah laju erosi tanah sehingga mengancam fungsi dan manfaat dari infrastruktur sumber daya air. Jadi ini penelitian dari teman-teman Jasa Tirta I ya yang menyoroti tentang bagaimana pergerakan air dari Das Brantas dan Bengawan Solo. Nah, ini sumber dari Ekoton, Bapak Ibu. Nah, ini menarik. Ekoton ini sebenarnya meneliti sungai-sungai termasuk 28 sungai strategis nasional. Jadi ada sungai-sungai yang menurut pemerintah ini disebut sungai strategis karena dia memberikan dampak bagi kota atau kabupaten. Jadi desa-desa sangat bergantung pada sungai-sungai strategis itu. Kalau sungai-sungai ini rusak, ya sebenarnya sangat amat mungkin kota atau kabupaten tersebut bisa rusak dan bisa saja mati begitu. Jadi sungai itu menurut teman-teman Ekoton sangat penting. Nah, faktanya adalah 48% itu tercemar karena disebabkan oleh limbah industri. Jadi pabrik-pabrik begitu ya. Terus 42% limbah domestik rumah tangga sampah plastik. 10% itu dari kegiatan manusia gitu ya. Terus kemudian 2% itu kerusakan lingkungan sungai karena pengaruh iklim atau gerakan tanah. Jadi temuan Ekoton itu mengejutkan bahwa 48% itu pencemaran sungai dilakukan oleh limbah, di mana limbah itu kebanyakan limbah cair dari pabrik dibuang ke sungai-sungai. Jadi
Dan aktivitas itu biasanya pabrik itu membuang limbahnya seringnya pada malam hari untuk menghindari aktivitas masyarakat atau bau yang sangat menyengat. Jadi itu temuan dari teman-teman ekoton ya. Tentu ini menjadi refleksi kita. Bagaimana kemudian kita memikirkan dari perspektif spiritual sebenarnya seperti apa begitu. Nah, selain itu 42% sungai rusak karena sampah dan limbah domestik. Jadi kalau Bapak Ibu cermati, hampir pabrik-pabrik di wilayah Indonesia itu, mereka sebelum bangun pabrik pasti cari sungai dulu. Mengapa? Supaya gampang buah limbahnya. Seperti itu. Jadi kalau pernah melihat tentu ini peristiwa yang menyedihkan ya, untuk kita refleksi bersama. Nah, di sini menurut saya pentingnya begini, bahwa peran penting agama dan krisis ekologi ya, agama itu menyediakan perangkat nilai dan norma yang diperuntukkan untuk kepentingan konservasi alam. Dan hal ini terkait erat dengan spiritualitas. Jadi nggak mungkin kita itu bicara soal alam kalau spiritualitasnya itu tidak benar terlebih dahulu. Sampai kapanpun alam akan jadi objek. Mengapa? Karena bagi kita eh, memang spiritualitas yang terbangun selama ini tidak benar, maka ya seperti itu, gitu ya. Maka solusinya seperti apa? Ya reorientasi nilai kembali kepada norma dan etika yang kemudian diimplementasikan dalam tindakan kolektif dan restrukturisasi. Kolektif itu artinya saya senang kalau di sini ada sekitar berapa orang ya di sini yang ikut 50 orang, 53 orang. Kalau 53 orang mulai membicarakan tentang ekologi, terus di tengah keluarganya masing-masing, di tengah komunitasnya masing-masing, maka orang mulai membuka sedikit demi sedikit begitu ya, tindakan kolektif. Dan kemudian kita bisa mendorong pihak-pihak terkait, mungkin pemerintah, mungkin juga pemangku kepentingan stakeholder ataupun para pebisnis gitu ya, untuk kita melakukan pemikiran-pemikiran yang bisa menolong alam semesta ini. Karena kalau ini tidak diperhatikan dengan baik ya kerusakan demi kerusakan terjadi sedemikian rupa. Nah, ini saya masuk dalam perspektif Kristen ya, Bapak Ibu. Landasan teologis Kristen tentang air itu sebenarnya apa begitu. Jadi kalau di kitab kami di Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 1 itu kisah tentang Allah yang mau menciptakan alam semesta gitu ya. Kisahnya begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi itu kalimat pembuka di mana Tuhan atau Allah nanti akan mencipta. Hari pertama jadilah terang, hari kedua jadilah cakrawala. Itu kisah penciptaan di dalam tradisi kekristenan begitu ya, agama Abrahamik. Dan nanti di hari keenam manusia dibuat, diciptakan, di hari yang ketujuh Tuhan istirahat kita. Nah, menariknya adalah dalam Alkitab sejak dari awal kisah penciptaan unsur air itu telah muncul dan dinyatakan untuk memberi suatu makna atau pengertian yang sendiri dalam kisah penciptaan. Bahkan sejak dahulu gitu ya, dapat ditelusuri kisah-kisah religius dan aktivitas kehidupan manusia yang mengungkapkan erat tentang air dan erat dengan air. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu pernah membaca mitologi Mesir kuno, gitu ya, dewa yang paling eh, hebat dalam tradisi mitologi kuno itu kan dewa terang atau Ra, gitu ya. Tapi sebelum Ra muncul, yang ada itu adalah Nun. Nun itu apa? Samudra primordial yang meliputi segala sesuatu sebelum penciptaan. Jadi dalam tradisi mitologi Mesir kuno, sebelum Dewa Ra itu lahir yang ada adalah Nun. Dari Nunlah
dewa pencipta atau Ra yang membawa terang dan kehidupan itu muncul gitu. Jadi dalam mitologi kuno dewa apa itu keberadaan samudra yang kacau tak terbatas tanpa batas itu sudah ada. Misalnya kisah penciptaan di Sumeria gitu ya. eh, Orang bangsa Sumeria itu percaya bahwa bumi muncul itu dari lautan purba yang kacau. Dari mana? Dewi Namnu gitu ya. Jadi Dewi air primordial. Mungkin kalau apa itu namanya? Agama Abrahamik selain Yahudi, Kristen atau Katolik dan Muslim misalnya kalau pernah mendengar kisah Nuh misalnya membuat bahtera Nuh gitu. Itu kisah-kisah kuno sebenarnya yang hadir untuk menunjukkan bahwa manusia tidak lepas dari air. Atau dalam tradisi Hindu misalnya di India orang mandi di Sungai Gangga. Nah, bagi umat Hindu Sungai Gangga itu sungai suci gitu. Jadi ribuan peziarah melakukan ritual mandi di sungai itu setiap tahun dengan keyakinan mendapatkan moksa, pemurnian, pembebasan begitu. Mungkin nanti kalau teman-teman dari Hindu bisa menyampaikan pendapat atau mengkoreksi apabila saya salah gitu ya. Nah, itu mau menunjukkan bahwa sejak dari awal unsur air itu selalu ada dan seakan-akan bersama dengan sang sang pencipta dari mulanya begitu. Dan di situ jelas ada sebuah pengertian tersendiri begitu. Nah, tambahan lain misalnya di dalam tradisi Kristen, eh, Allah menciptakan manusia itu kan Adam dan Hawa begitu ya. Lalu eh, ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden itu kalau dalam tradisi Persia disebut Pardes, diterjemahkan di dalam tradisi kitab suci disebut Firdaus gitu. Nah, kalau dalam tradisi kitab suci di Alkitab, Firdaus atau Eden itu seperti apa sih? Eden itu ternyata menariknya ada sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Jadi taman Eden itu dibasahi oleh sungai. Dari sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison yang mengaliri mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Jadi sungai tidak lepas dari sesuatu yang berharga gitu ya. Dan emas di negeri itu baik di sana ada damar bedolah dan batu krisopas. Ini mungkin kalau damar bedolah itu sama seperti kayak tradisi orang Jawa lihat kayu jati yang berharga, sebuah pohon yang berharga. Kalau batu krisopas ya, kalau orang suka dengan dunia batu-batuan gitu ya, kan ada ya. Mungkin sahabat saudara kita suka batu ake, oh batu ini, batu ini, batu ini begitu. Nah, batu krisopas di zamannya dulu salah satu batu yang amat sangat mahal. Dan itu untuk mengidentifikasi di mana Eden itu terdapat batu krisopas di mana ada sungainya di sana kita. Nah, ada sungai yang kedua adalah Gihon yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Terus sungai yang ketiga Tigris mengalir sebelah timur Asyur gitu ya dan sungai keempat adalah Efrat. Nah, ini sungai-sungai ini biasanya kalau anak-anak Kristen sekolah minggu ditanya 4 sungai yang ada di Taman Eden apa? Pasti hafal. Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Jadi dalam bayangan anak-anak Kristen, anak-anak kecil itu Taman Eden atau surga yang dibuat Tuhan itu selalu ada sungainya, ya kira-kira begitu. Nah, menariknya di Taman Eden itu ini Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tugas manusia pertama Adam dan Hawa dalam tradisi kitab suci Kristen itu sebenarnya tugasnya cuma 2, mengusahakan dan memelihara taman. Mengusahakan itu kalau dalam bahasa Ibrani disebut afat. Afat makanya muncul abad, abodah, ibadah. Jadi mengusahakan itu membuat yang baik. Tuhan menciptakan sungai dengan segala tamannya yang baik.
diusahakan supaya lebih baik. Bukan berarti manusia lebih hebat daripada Tuhan, tidak. Tetapi manusia dipercaya untuk dapat membuatnya indah, gitu ya, membuat baik. Lalu kalau memelihara, itu akar katanya syamar dalam bahasa Ibrani, itu menjaga supaya tidak rusak. Jadi dalam perspektif Kristen, Bapak Ibu, tugas manusia pertama Adam Hawa dalam kitab suci itu, tugasnya sebenarnya cuma dua. Mengusahakan yang baik, menjadi lebih baik, dan menjaga yang baik ini tidak rusak. Yang dijaga apa? Ya seluruh taman itu. Ya seluruh sungainya, ya seluruh kehidupannya. Gitu. Sampai pada akhirnya nanti manusia jatuh dalam dosa dan situ dalam konsep kekristenan ada jarak hubungan manusia dengan Tuhan berpisah begitu. Tapi dari awalnya sebenarnya secara teologis manusia tidak lepas dari taman di mana taman itu tidak lepas dari sungai dan sungai itu identitasnya adalah air. Nah, jadi makna kejadian ya di kata kejadian 2 tadi ya, kitab kejadian Eden itu bisa diterjemahkan juga itu makmur bahagia. Jadi salah satu indikasi tempat yang makmur, bahagia, tidak jauh dari sungai, dikelilingi sungai. Ya, itu bisa ditafsirkan demikian. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi mengusahakan atau memelihara taman. Mengusahakan itu membuat makin baru makin indah, memelihara menjaga agar tidak rusak. Berarti apa? Terkait dengan keberadaan sungai. Nah, secara sederhana, gambaran surga atau Taman Eden yang dibuat Allah yang indah dulu dalam konsep pemahaman teologi eh, kekristenan begitu ya, tidak jauh dari sungai. Dan pekerjaan manusia menghasilkan sesuatu yang baru dan indah, tidak rusak, tidak lepas dari sungai. Ini seorang pendeta GPIB ya, ini dosen saya, pendeta Profesor Immanuel Gerrit Singgih, dia memberi statement menarik. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi kalau ada sungai yang kotor, tidak mengalir, sungai itu tercemar, pasti akan ada banyak kematian. Kalau Bapak Ibu melihat, saya sih sampai sekarang jarang ya melihat yang namanya kunang-kunang. Kalau Bapak Ibu pernah lihat kunang-kunang, kunang-kunang itu salah satu faktor dia hidup adalah dia berada di air yang bersih, mengalir, dan tanah yang subur. Jadi kalau dua faktor ini tidak ada, maka kunang-kunang pasti tidak ada. Jadi kalau nggak ada air yang bersih atau tanah subur, pasti nggak ada kunang-kunang. Kalau Bapak Ibu masih melihat kunang-kunang, bersyukurlah. Berarti dekat-dekat situ ada air yang bersih dan tanah yang subur yang belum tercemari dengan bahan kimia. Kira-kira begitu. Nah, saya tambahkan ya, ada banyak sekali perikop atau ayat yang berkaitan dengan air dalam tradisi Kristen. Apabila ditafsirkan, dimaknai memperkaya pandangan iman Kristen. Dan tentu ini juga bisa menolong kita untuk berdiskusi di dalam Kristen itu seperti apa, misalnya gitu ya. Kejadian misalnya ada peristiwa Nuh dengan air bah. Ada kejadian 32 itu peristiwa Yakub di Sungai Yabok gitu ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat juga di dalam tradisi Kristen itu ada baptis gitu ya. Dipercik. Mengapa? Karena memang ada teksnya Yesus pun dibaptis di Matius 3 ayat 1:17, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Ya, dimaknai sekarang baptis itu sakral baik di Katolik ataupun Kristen yang salah satu ritus sakralnya adalah baptis gitu. Nah, terus ada mujizat Yesus gitu ya. Yesus mengubah air menjadi anggur di mana Yesus memberkati pernikahan. Jadi mujizat Yesus mengubah air jadi anggur. Itu simbol berkat bagi keluarga baru yang menikah gitu. Terus ada Yohanes 4 itu tentang Yesus bertemu dengan perempuan Samaria pakai simbol air kehidupan. Atau kalau dalam tradisi Jawa itu ada serat kalau orang berdiskusi tentang Dewa Ruci misalnya, Dewa Ruci itu kan masuk ke dalam samudra menuju mencari Tirto Prawito gitu kan. Uh, apa itu air kehidupan. Ada juga narasi-narasi seperti itu. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Jadi agama harus menjadi
jadi pelopor. Air harus dimaknai secara mendalam dan utuh bahwa air itu karunia suci. Saya bersyukur mengenal teman-teman yang dalam ritus-ritus agamanya tidak menghilangkan unsur air. Jadi kalau teman-teman Muslim sebelum beribadah harus wudhu, harus menyucikan dengan air, maka saat menyentuh air pertama kali, ini simbol yang datangnya dari Tuhan yang bisa menyucikan. Maka harusnya perspektif melihat air jauh lebih dalam. Misalnya seperti itu. Nah, perubahan perubahan kualitas dan keberadaan air harus cermati Bapak Ibu di lingkungan kita. Kalau Bapak Ibu tinggal dekat sungai, terus kemudian lihat eh, kalau ada banyak hal-hal yang eh, tidak baik, ya pasti akan membawa banyak kematian begitu. Air harus masuk dalam ibadah dan ritus agama itu penting menurut saya karena orang orang yang tidak didorong untuk berbicara spiritualitas itu kan pada saat ibadah. Orang misalnya kalau sholat itu kan tidak harus dioyak-oyak ya. Orang kalau ingin sholat ya ingin sholat sendiri gitu. Tetapi kalau ada unsur airnya begitu, misalnya ada ritus-ritus yang dekat dengan alam semesta itu akan sangat menolong sekali gitu. Atau teman-teman di Hindu atau Buddhis begitu ya, atau teman-teman yang lain. Nah, misal bisa bikin program tentang air. Mungkin teman-teman lintas iman bisa bikin bagaimana yuk kita membersihkan sungai mungkin, atau kita bikin menggalakkan kampanye untuk orang hemat air begitu ya. Terus mendorong kebajikan dan keadilan air. Hak asasi manusia atas air bersih ini penting. Jadi tidak semua orang bisa mengakses air bersih. Dan kalau Bapak Ibu berada di kota-kota metropolis, kadang sangat mengerikan. Saya pernah di daerah Jakarta ya, masuk wilayah-wilayah yang sangat kumuh. Terus kemudian saya melihat langsung ada orang penjual jagung rebus. Dia merebusnya mengambil dari sungai yang sangat kotor. Waduh, itu langsung shock gitu ya. Waduh, ini berarti airnya seperti apa walaupun direbus. Nah, terus-menerus membangun ekospiritualitas atau ekoteologi. Nah, menurut saya itu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf kalau agak panjang ya, Mbak Vera. Mungkin kita bisa eh, berdiskusi atau sharing supaya memperkaya pandangan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Saya kasih. kembalikan Mbak Vera. Terima kasih Pendeta Yoses yang sudah memaparkan tentang tema kita yang sebetulnya ada hubungannya dengan apa yang diuraikan. Suaranya kok agak pelan ya Mbak Vera? Ya, Atau saya yang kurang dengar ya? saya. Halo? Dengar ya? Oke, makasih. Saya dengar. Ya, Ya. terima kasih Yoses yang sudah Ti- memaparkan tema ini yang sebetulnya ada hubungannya dengan tema yang telah dipaparkan oleh Pak Bukti beberapa 2 minggu yang lalu. Tapi ini lebih spesifik ke air. Wah, tadi telah dikemukakan bahwa air itu sebetulnya sangat-sangat vital dalam kehidupan kita. Semua 50-60% kebutuhan kita itu adalah air, tapi yang masih eh, yang dimanfaatkan dari 20% itu masih sekitar 0,03% sampai 1,2%. Dan air itu sangat meskipun karena vital itu akhirnya air itu sangat menjadi konflik. Kemudian akibat dari konflik itu adalah akibatnya dari eksploitasi dan tanpa konservasi. Dan itu telah dijelaskan juga bahwa dalam perspektif Kristen, bahwa mengusahakan yang baik menjadi lebih baik dan menjaga supaya tidak. Itu tadi yang sudah dikemukakan oleh Pendeta Yoses. Kita menuju ke sesi penanggap supaya kita lebih mengerucut diskusi kita kali ini agar kita bisa merefleksikan bersama-sama bagaimana tentang ekospirituality. Untuk meninjau penanggap pertama, ini tadi sudah saya lihat sudah hadir ada Bante, Bante Teja. Selamat malam Bante. Selamat malam Bante. Selamat Namo malam. Buddhaya. Malam Bante.
Eh, Lagi di kebetulan mana saya ini? Masih di di Paris atau jalan. sudah di Indonesia? Saya baru pulang kemarin lusa tanggal 3, tapi Oh, langsung ke Borobudur, ini perjalanan menuju ke Banyuwangi. Masih waduh, daerah Pasuruan, terus sibuk terus. naik naik Baik, mobil baik, Bante, monggo untuk memberikan tanggapan atas begitu ya. malam ini. Eh, Suara saya jelas enggak ya? Jelas sekali, Bante. Saya mohon maaf dulu karena ya di dalam perjalanan, jadi mohon nanti kalau memang terputus-putus dimaafkan, dan juga saya tidak on kamera juga. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan, dan juga terima kasih untuk pemaparan materi yang luar biasa yang sudah disampaikan berkenaan dengan air, di mana air itu adalah sumber kehidupan. Karena tanpa adanya air, ya kita tidak akan bisa hidup. Ada pepatah yang sering juga saya dengar di Thailand sana dulu. Di dalam air, bahasa Indonesianya begitu. Di dalam air ada kehidupan, di dalam air ada makanan, ada ikan. Nah, saya melihat dari semua keyakinan yang ada Indonesia atau bahkan di seluruh dunia itu banyak menggunakan media air juga untuk pelengkap dari acara-acara upacara spiritual mereka, keagamaan mereka. Tidak terlepas juga dari Buddhisme juga begitu, menggunakan media air, menggunakan tirta parita. Yang mana sebenarnya air ini adalah sesuatu yang netral. Ya bisa menjadi air yang baik atau tidak baik, ya tergantung pada penggunaannya. Jadi kalau air ini menurut penelitian dari Osamu Tezuka, orang dari Jepang, yang menyampaikan bahwa apabila air ini kita doakan, kasih kata-kata yang bagus, itu bisa menyehatkan. Karena akan muncul molekul-molekul yang membuat siapapun yang meminum, yang sehat tetap sehat, yang sakit akan sembuh. Nah, begitu pula air yang netral ini apabila dimasukkan energi-energi negatif, kata-kata yang negatif, buruk, didoakan dengan kata-kata yang buruk, itu bisa menjadi air yang tidak baik untuk dikonsumsi. Tapi seperti yang tadi telah disampaikan juga bahwa dunia kita itu didominasi oleh unsur air. Ya, tadi diceritakan ada 70%-nya ya, di bumi kita ini adalah air. Dan dikatakan oleh Buddha di dalam salah satu sutta, beliau menyampaikan bahwa di dalam Niyama Sutta ada hukum yang tetap keberadaannya, ada hukum yang pasti keberadaannya, bahwa segala sesuatu yang terbentuk dari perpaduan itu wajar mengalami perubahan. Jadi ada Buddha, ada orang yang mencapai pencerahan, mencapai kebudaan, mencapai kesempurnaan atau tidak, hukum ini tetap akan ada. Bahwa segala sesuatu yang terbentuk dari perpaduan itu berubah. Kalau bahasanya orang Buddha mengatakan sapi sekar bica, segala sesuatu terbentuk wah kincir. Sapi sankara duka, segala yang berubah itu menimbulkan ketidakpuasan. Sapi dhamma anatta, segala sesuatu yang berkondisi, yang berubah, yang menimbulkan ketidakpuasan, itu adalah tidak ada inti yang kekal. Tanpa aku, gitu. Itu adalah hukum tilakana atau hukum corak yang nyata. Yang ada Buddha atau tidak ada Buddha, ada orang yang mencapai kesempurnaan atau tidak mencapai kesempurnaan, ada hukum itu.
Dunia ini karena terbentuk dari perpaduan unsur tadi, ada matahari, ada daratan, ada lautan, ada udara, maka dunia ini berubah. Kita jaga, kita rawat atau tidak, bumi kita akan berubah. Apakah bertahan lama atau cepat mengalami perusakan dan kehancuran, itu adalah hukum yang terjadi. Kalau kita gunakan dengan baik dan kita rawat, ya bisa bertahan lama. Tapi kalau kita rusak, ya, seperti misalnya dari hal yang kecil aja, buang sampah sembarangan, kemudian kita menebang pohon, menghancurkan lingkungan, menghancurkan kehidupan kita sendiri. Maka dunianya ini akan cepat mengalami pemanasan, ada longsor, banjir, dan kerusakan-kerusakan alam yang lainnya. Tapi kalaupun kita tidak rusak, ya tetap aja akan rusak. Tapi kalau kita rusak, ya cepat aja rusaknya. Nah, begitu juga dengan tubuh jasmani kita. Jadi kalau kita masukkan kepada spiritual kita, pengetahuan atau kebijaksanaan yang harus kita arahkan ke dalam diri sendiri, karena supaya kita bisa mengetahui, menyikapi perubahan itu dengan baik, dan kemudian memanfaatkan waktu kehidupan kita sebelum tubuh kita berubah, karena terbentuk dari perpaduan tadi, menjadi tua, lebih tua daripada sekarang, mengalami sakit dan mengalami kematian. Kita bisa mengetahui, melihat itu, dan bisa menerima itu dengan bijak. Setelah itu ya kita bisa menyikapinya dengan bijaksana untuk memanfaatkan sebelum itu semua terjadi pada diri kita, untuk melakukan hal yang terbaik yang kita bisa sesuai dengan tingkat keyakinan, kebijaksanaan, dan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Nah, jadi karena tubuh kita memang juga ada unsur padatnya, yang tergolong di dalam unsur padat di dalam tubuh kita itu ada kayak rambut, bulu, kuku, gigi, tulang. Itu adalah unsur padat, unsur tanah. Ada unsur air, dari mulai air mata, air ingus, air daha, air ludah, air kencing, darah, darah merah, darah putih, dan masih banyak lagi yang dikategorikan sebagai unsur air. Kemudian ada unsur panas dan ada unsur udara, ada unsur api dan ada unsur udara. Nah, karena tubuh ini terbentuk dari perpaduan, ya wajar ini akan berubah. Dan di beberapa kesempatan saya sampaikan juga itu, bahwa mau kita menjadikan hidup kita seperti apa dan bagaimana, hal itu tetap akan terjadi pada diri kita. Tua, sakit, mengalami kematian, itu tetap akan terjadi pada diri kita. Mau kita mau beragama apa, tinggal di belahan dunia mana, semua orang, semua makhluk yang dilahirkan pasti mengalami tua, sakit, dan mengalami kematian. Mau kita menjadi orang kaya, sekaya apapun, atau semiskin apapun, kita tetap mengalami tua, sakit, dan mengalami kematian. Mau kita menjadi pejabat, setinggi apapun jabatan kita, atau menjadi rakyat jelata, ya kita tidak bisa menghindari tua, sakit, dan mengalami kematian. Begitu juga dikala kita menjadi orang baik atau tidak baik, kita tetap aja mengalami tua, sakit, dan mengalami kematian. Mau menjadi rohaniawan di tempat keyakinan-keyakinan kita, atau menjadi umatnya, menjadi pengikutnya, tetap aja kita mengalami tua, sakit, dan mengalami kematian. Karena ini adalah tubuh yang terbentuk dari perpaduan unsur tadi. Tapi coba Ibu sekalian perhatikan, karena tubuh jasmani kita yang didominasi oleh unsur air. Begitu ada orang sakit, kita datang, kita doakan, ya, dengan kata-kata yang baik, orangnya bisa tenang,
orangnya bisa pikirannya menjadi damai, menjadi bahagia, dan itu menjadikan orang itu cepat sehat, cepat sembuh. Jadi kalau bisa diibaratkan, dikatakan, ya kalau kita memiliki kebaikan, pikiran kita tenang, damai, bahagia. Jadi orang yang punya kebaikan, yang sehat akan tetap sehat, karena pikirannya tenang, damai, bahagia. Yang sakit akan cepat sembuh dari sakit yang diderita, kalau pikirannya tenang, tentram, damai, bahagia. Tapi kalau pikirannya tertekan, stres, depresi, menderita, ya, orang sehat akan terganggu kesehatannya. Dan kalaupun sakit, tidak sembuh-sembuh dari sakit yang dideritanya. Maka karena itu, begitu ada orang sakit, dari semua agama apapun, ya tokohnya, umatnya, diajak untuk melayani mereka, didoakan. Begitu kita doakan dengan kata-kata yang baik tadi, ya tubuh yang memang didominasi oleh unsur air akan membuat molekul-molekul dalam tubuh, dalam air, dalam tubuh tadi menjadi berkembang dengan baik dan akhirnya mengalami kesembuhan. Lebih-lebih kalau orangnya memang pernah atau sering melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang masih sehat ini kan diarahkan supaya pikirannya menjadi tenang, damai, bahagia dalam menjalani menghadapi situasi kondisi seperti apapun. Diharapkan pada saat mengalami penuaan, kesakitan, mengalami proses kematian itu pikiran kita tetap tenang, tetap damai, tetap bahagia begitu. Karena itu hal yang wajar yang akan terjadi kepada diri kita. Tapi karena tidak semua orang siap dalam menghadapi hal-hal demikian, tidak tahu tentang hal itu, maka pada saat itu terjadi, mereka resah, gelisah, khawatir, takut, cemas, ya, tertekan, stres gitu ya. Jadi semakin menderita, sudah sakit, tambah semakin sakitnya, semakin parah karena pikirannya yang tidak baik. Jadi kalau kita sakit artinya ya dibawa ke dokter. Dan dokter atau rumah sakit itu hanya menjaga, merawat, ngobati fisik tubuh jasmani kita. Nah, untuk urusan rohaninya, pikirannya, itu urusan kita. Bagaimana supaya dalam kondisi seperti itu kita tetap baik-baik saja. Apalagi kalau ada teman-temannya yang datang untuk mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Karena kadang-kadang waktu sehat aja untuk mengarahkan pikiran supaya tenang damai itu tidak gampang. Lebih-lebih kalau sakit, itu lebih sulit lagi. Jadi begitu pikirannya sulit untuk ditenangkan, untuk didamaikan, malah tidak sembuh-sembuh. Tapi begitu nanti ada teman yang mengingatkan, oh kamu dulu rajin loh ke tempat ibadah, rajin sembahyang, ke masjid, ke gereja, ke pura, sering berbuat baik loh dengan tetangga, dengan saudara, dengan siapapun. Kamu suka memberi, membantu, menolong mereka. Diingatkan tentang kebaikan-kebaikan itu. Nah, Buddha pernah mengatakan begini, dikala kita mengingat telah berbuat baik, maka kita akan berbahagia. Dan lebih berbahagia lagi di saat kebajikan itu membuahkan kebahagiaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka kalau orangnya sakit, begitu dibantu, diingatkan, atau diarahkan supaya pikirannya mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan, atau diarahkan untuk supaya pikirannya selalu positif. Salah satu contohnya mungkin diajak untuk melafalkan kalimat-kalimat tertentu. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sehingga pikirannya menjadi tenang, menjadi damai, menjadi bahagia. Dokternya ngobati fisiknya, yang sakit ngobati pikirannya sendiri, saudara-saudaranya membantu untuk mengingatkan supaya
pikirannya tetap dalam nilai-nilai kebajikan, maka akan segera sembuh, akan segera membaik. Kalaupun misalnya tidak membaik, kalaupun harus meninggal dunia, karena namanya orang sakit itu pilihannya cuma dua. Kalau tidak sembuh ya mati. Kalau tidak mati ya sembuh gitu kan. Jadi begitu dokternya melakukan kewajibannya dengan baik, pasiennya juga begitu melakukan mengarahkan pikirannya dengan baik dan keluarganya mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan, maka kondisi itu akan membuat dia akan menjadi membaik. Kalaupun tidak membaik, kalaupun harus tutup usia, ya dia pergi dengan tenang, pergi dengan damai, pergi dengan bahagia. Maka dalam hidup saat ini bahagia, setelah meninggal dunia pun juga berbahagia. Pelaku kebajikan akan berbahagia di kedua alam. Nah, ini yang sedikit saya sampaikan berkenaan dengan kondisi keberadaan air yang ada di bumi kita atau di dalam tubuh kita. Nah, semuanya ini tergantung sepenuhnya kepada kebijakan bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan air. Dan air itu adalah sesuatu yang netral. Mari kalau menginginkan airnya tetap menjadi molekul-molekul yang menyenangkan, membahagiakan, mendamaikan, ya sering-seringlah untuk kita berdoa, mengisi pikirannya dengan pikiran-pikiran yang baik, seperti yang saya sampaikan, bahwa berpikir jernih, bertutur kata dengan bijak, dan berperilaku dengan bajik. Kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Semoga kehidupan kita yang tidak begitu lama, yang begitu cepat dan singkat ini, dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa menabur kebajikan. Karena dengan kita menabur kebajikan, maka kita memperoleh kebahagiaan sekarang dan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Semoga semuanya selalu sehat, selalu berbahagia. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Bante. Selamat jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Yang tadi sudah dibicarakan oleh Bante Teja, pada intinya memberikan contoh di semesta kecil dalam diri kita, bahwa dalam diri kita ini banyak unsur airnya. Memberikan contoh manusia itu seharusnya berbuat baik, meskipun pada nantinya akan meninggal atau mati, tapi ya memberilah kesan baik di dunia dan akhirnya nanti menimbulkan menjadikan kita bahagia di dunia juga di akhirat. Itu dari contoh kecil di semesta kecil kita, meskipun di semesta luar juga seperti itu, bahwa bumi ini dijaga ataupun tidak pasti akan mengalami kerusakan. Itu memberikan kesan baik itu sangat indah. Terima kasih Bante Teja atas tanggapan dari tema kita malam ini. Selanjutnya ya, pada penanggap selanjutnya ini telah hadir dari tokoh agama Hindu Ibu Arinita Sandria SHM Hum. Selamat malam Ibu Arinita. Selamat malam, Mbak. Yang selalu cantik. Perempuan soalnya pakai C kita, jadi cantik. Kalau enggak tinggal antiknya. Silakan Ibu Arinita untuk memberikan tanggapan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai lupa saya jadinya ya. Tahunnya apa aja ya itunya apa namanya? Salam kebajikan aja ya. Salam semua. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Grogi saya nih. Gitu. Ini menarik sekali apa yang diuraikan oleh Pendeta Yoses gitu ya. Tadi saya searching gitu ya, lihat oh Yesus air kehidupan gitu ya kalau nggak salah ya. Yesus adalah sumber kehidupan yang kekal, yang mampu memuaskan rasa dahaga manusia terhadap spiritual gitu kan ya. Seperti itu ya, betul nggak Pak Pendeta gitu kan ya. Juga
Pak Pendeta pada saat menerangkan, menguraikan tentang kitab Kejadian Yesus gitu ya, awalnya di atas apa? Air gitu kan ya. Itu mungkin seperti mitologi Yunani ya. Kalau boleh gitu ya, betul apa enggak itu analoginya ya. Ketika kaos gitu kan ya, di awal dulu kan cuma ada kaos melayang-melayang seperti itu ya, baru dia menciptakan bumi, menciptakan Tartarus dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya cerita-ceritanya gitu kan ya. Nah, tadi juga mungkin sedikit saya menarik sekali apa yang diuraikan tadi terkait dengan apa namanya kejahatan-kejahatan lingkungan hidup ya. Dulu saya pernah mengajar tentang lingkungan hidup. Itu bete banget gitu. Karena apa? Karena untuk kejahatan terhadap lingkungan itu sulit sekali memberikan sanksi. Padahal itu adalah hukum bisa dikenakan sanksi pidana. Tapi jarang banget bisa dikenakan sanksi pidana. Makanya dikatakan bahwa harusnya untuk kejahatan lingkungan ini pelakunya itu dikenakan asas bukan asas praduga tak bersalah, tapi asas pembuktian terbalik bahwa dia sejak awal sudah dinyatakan bersalah, baru kemudian dia harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah seperti itu. Ya, nah itu tadi apa namanya Pak Pendeta. Kemudian tadi juga ya bahwa mungkin betul sekali bahwa semua agama itu air itu sangat penting ya dalam semua agama gitu kan. Dan semua agama juga membicarakan tentang alam semesta. Ya seperti misalnya dalam agama Hindu ya agama air juga mempunyai peranan yang sangat penting. Ya kenapa? Karena Hindu disebut sebagai agama Tirta. Ya agama Tirta adalah agama air gitu. Kenapa? Karena pertama misalnya sifat air adalah dia mengikuti wadahnya. Wadahnya apa nih? Gitu kan, dia berbentuk apa? Itu pasti mengikuti. Demikian juga dalam agama Hindu di Indonesia terutama. Itu mengikuti wadahnya. Orang mungkin cuma tahu bahwa agama Hindu identik dengan Bali, dengan suku Bali, dengan masyarakat Bali. Padahal enggak. Di Jawa ini Hindu Jawa itu luar biasa banyaknya, ya kan? Kemudian juga ada Hindu Kalimantan, ya Hindu Sulawesi, Hindu Sunda dan sebagainya. Nah ini kan berarti dia mengikuti wadahnya, mengikuti suku-suku di mana tempat di mana dia tinggal. Ya maka itu kemudian dikenal sekarang istilah Hindu Nusantara. Ya supaya orang tidak mengidentikan Hindu dengan Bali, walaupun mayoritas umat Hindu adalah orang Bali. Ya. Kemudian juga kita tahu bahwa air itu kan juga selalu mengalir ke bawah. Dia mengaliri semua tempat yang dilaluinya. Nggak peduli tempatnya apa, mau tempatnya bagus kayak tempatnya jelek kayak gitu kan. Berarti dia betul-betul tidak pilih kasih. Ya. Kemudian juga semua air akan menuju kepada samudera kan seperti itu. Ya, dalam hal ini kita semua nih analoginya kan semua manusia itu pasti akan kembali kepada Tuhan. Ya, kepada Sang Penciptanya. Ya, kemudian juga tadi dikatakan juga oleh Bante bahwa tubuh kita kan juga sebagian besar terdiri dari air. Ya tadi ya, semesta kecil disebut oleh Bante kalau nggak salah ya, Buana Alit dalam istilah dalam agama Hindu. Buana Alit adalah tubuh kita, ya Buana Agung adalah alam semesta, mikrokosmos dan makrokosmos. Apa yang ada di alam semesta pasti ada di tubuh kita. Alam semesta sebagian besar terdiri dari air. Tadi Bante katakan sekitar 70%-an gitu kan ya. Nah, tubuh manusia juga seperti itu. 50-78% kalau nggak salah itu adalah air. Ya, berarti kan betul bahwa semua agama itu memang betul-betul selaras dengan alam semesta. Kalau kita bicara tentang agama, tidak hanya bicara tentang istilahnya ya dogma, ya kan aturan-aturan untuk ibadah, tapi juga terhadap bagaimana sikap kita terhadap alam semesta. Kemudian juga air juga dalam agama Hindu sangat penting, memegang peranan penting pada saat persembahyangan. Ya, pada saat sebelum sembahyang pasti dipercikan tirta air. Ya kan? Diketisin kalau istilahnya. Ya diketisin tirta air ya tubuh kita, ya banteng yang kita bawa, sajen yang kita bawa, persembahan kita juga diketisin air, dipercikin air. Ya sebagai apa? Sebagai tanda pembersihan diri, pembersihan apa yang kita bawa persembahan kita, ya baik secara skala, secara fisik maupun secara niskala, yang tidak terlihat
pikiran kita misalnya, ya kan? Begitu kita sembahyang kan berarti kita harus berusaha bahwa pada saat sembahyang pikiran kita itu betul-betul bersih, ya, lepas dari rasa ego, lepas dari rasa keangkuhan dan sebagainya, ya. Kemudian juga setelah sembahyang pun umat Hindu pasti, nah inilah umat Hindu gitu kan ya, rela nungguin gitu kan ya, sembahyang selesai gitu kan, ya, hanya untuk, ya bukan hanya ya, untuk menunggu diberikan tirta wasupada, ya. Tirta wasupada itu merupakan simbol pembersihan tripermana, ya, 3 kekuatan yang ada dalam diri manusia, sabda, bayu, dan idep. Sabda ini adalah kemampuan kita